Jadi yang dulunya pekerjaan itu lama, jadi semakin cepat karena adanya AI. Jadi Karena fakta yang terjadi di lapangan ya seperti itu. Contoh kayak kasus kemarin pegawai Google itu ada ratusan yang dikeluarkan karena Lihat animasi itu sudah banyak digantikan dengan AI receh teman. Bahkan dari pemerintah sendiri sudah menggunakan AI, padahal banyak animator yang pesan dulu. Oke, thank you. Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gua Briu di podcast Yeting Gengs. Oke, kita hari ini kedatangan berbagai narasumber. Ada 4 narasumber dari UPN Veteran Jawa Timur. Oke, sebelum itu aku mau kenalan dong ke kalian-kalian nih. Dari sini, coba. halo guys, aku Al. Aku Ayo. Tri. aku tamam. Sera. Oke. Oke, di sini aku ada banyak pertanyaan sih. Dan ini terkaitannya dengan kalian nih, Gen Z dan dengan AI. Kan zaman sekarang kan teknologi makin canggih ya, makin efisien dan gampang diakses lah. Itu kayak mempermudah kita kan. Kayak siapa sih yang nggak tertarik apalagi Gen Z era-era kalian nih. Oke, di sini aku mau mendengarkan beberapa pendapat kalian mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan aku tanyakan nanti. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, aku mau nanyain ke Mas ini. Menurut Masnya nih, produktivitas pekerja itu akan terpengaruhi dengan AI atau enggak? Ama malah menurunkan? Kalau bagi saya sih produktivitasnya itu bakal berpengaruh banget. Oke. Itu menurunkan karena kalau kita menggunakan AI, otomatis kan pekerjaan kita kan semakin cepat ya, semakin Iya. cepat, semakin singkat. Nah, karena itu juga membuat orang-orang semakin males gitu. Oke, bener banget tuh. Bener. Tapi kan itu juga kan Andalkan. ini mengurangi sangat efisien buat waktu. Jadi yang dulunya pekerjaan itu lama, jadi semakin cepat karena adanya AI. Jadi menurutku produktivitas sih di dalam pekerjaan. Oke, menyinggung tentang produktivitas ya. Kalian kan sekarang udah kayak Gen Z, nggak siapa sih nggak tahu sosmed kan. Di sosmed sekarang tuh banyak kayak berita-berita bahwasanya kedepannya ya bakal tergantikan gitu dan manusia tidak akan dibutuhkan lagi di dunia pekerjaan. Menurut kakak gimana kak dengan pendapat kayak gitu? Menurut aku untuk ke fakta yang terjadi sekarang sih benar. Contohnya kayak boleh nggak sih bahas pekerjaan? Boleh kak. Contohnya, Enjoy. contohnya kayak sekarang pasti kalian ngerasa ya kalau jawaban dari customer service suatu aplikasi itu template banget. Kayak kita ngomong ini jawabnya lain. Nah, ya itu nandain kalau customer service sekarang tuh digantiin sama bot AI, chatbot gitu. Oke. Kalau kakak sendiri gimana dengan berita yang kayak gitu? Aku sendiri kurang setuju ya, soalnya menurutku apa ya, itu kan tergantung ya diri kita sendiri gimana jadiin AI itu sebagai tools. Kalau misalnya nih customer service, apa tadi bilangnya customer ya? Customer Ya, service. Customer service. Masih banyak kok pekerjaan yang apa ya tersedia karena munculnya AI ini. Oke, jadi Gitu. kayak ada hubungannya lah gitu ya. Oke, hubungan. Kan kalian juga kalau dengar dari informatika ya? Ya. Iya, pasti paham bener lah gitu, paham banget kayak tentang AI. Kalau menurut kalian di di pekerjaan sekarang tuh kayak programmer itu malah bisa membantu atau malah bisa kayak tidak membantu lah, maksudnya kayak bisa mempermudah atau enggak? Maksudnya gimana? Kalau menurut saya itu sangat sama bermudah sih. Kan aku ini kuliah, Iya. tapi sambil bekerja Oke, sebagai web developer. Ya. Jujur aja web yang aku buat itu kebanyakan dibantu oleh tools AI. Jadi aku kayak pakai VS Code tuh pakai Copilot gitu. Terus pakai extension yang emang extensionnya tuh ada AI-nya. Jadi kayak mempermudah aku yang dulunya aku ngoding itu masih masih lihat-lihat YouTube, masih cari-cari referensi. Bahkan ada ini apa? Sintak yang aku lupa gitu. Iya. Jadi cari-cari di Google, di YouTube itu bikin bikin lama banget sih. Tapi sekarang karena ada AI, sintak yang aku lupa tuh jadi auto Oke. ke anu gitu. Tapi sekarang tuh
lulusan AI bahkan S1 saja itu kayak kayak katanya itu dalam datanya itu tuh malah menimbulkan banyak pengangguran gitu. Dan kayak pekerjaan-pekerjaan AI itu makin menurun lah gitu lowongan kerjanya. Jadi kayak bisa terganti lah. Gimana Pak menurut Mas Eko? Bagaimana? Jadi gini ya guys. Oke gini. Aduh, nggak fokus nih. Kita ngobrol santai Iya, aja. nih pihak lawan nggak fokus karena ada motor nih, berisik Oke, banget kita- tempat ini cuy. Kita enjoy ya guys, kita enjoy aja. Jadi Enjoy begini, ya. tadi kan menyinggung tentang programmer nih, Ya. pekerjaan-pekerjaan di dunia IT. Aku tuh ngelihat bahwasanya data dari statistik dari pekerjaan AI, maksudnya pekerjaan yang berhubungan dengan IT, itu tuh kayak tergantikan gitu dan menurunnya lowongan pekerjaan. Kalau menurut kalian gimana? Benar, menurut aku benar. Karena fakta yang terjadi di lapangan ya seperti itu. Contoh kayak kasus kemarin pegawai Google itu ada ratusan yang Iya, dikeluarkan karena Oke. munculnya dulu kan nggak ada tuh Google Assistant. Itu tuh kan pakai peran manusia. Sekarang udah Iya. diganti pakai AI. Itu menurut aku ya mengancam. oke. Tapi aku mau nanya nih. Tapi kan AI itu kayak bisa kayak misalnya nih, mereka tuh semua orang bisa membuat website menggunakan AI. Tapi kan tidak semua bisa memahami sintak-sintak yang terdapat di yang diserahkan oleh ChatGPT untuk membuat si website. Kalau menurut kalian gimana mengenai pendapat tersebut? Apa? Jadi Apa? kayak misalnya kode-kode nih, kita udah Ya. masukin prompt nih, Prompt. kalau membuatkan website. Ya, Nah, kan keluar tuh kode-kodenya. Nah, itu tuh semua tuh bisa menggunakan, tapi nggak semua orang tuh bisa kayak memodifikasi kembali gitu. ya benar. Gimana Mas? Ya itu menurutku benar sih. Jadi kalau ada orang yang bilang apa web developer nanti akan ada yang bilang kenapa masih informatika kan udah ada AI nanti pekerjaanmu digantikan. Menurutku itu salah sih. Soalnya aku sebagai yang udah terjun di bidang web, Iya. udah terjun di bidang web itu nggak semudah cocote wong Iya. aja katanya orang Jawa tuh gitu kan. Jadi nggak semudah itu. Oke. Jadi kalau apa nggak sekedar prompt jadi web itu kita kan juga harus mengelola database-nya, mengelola back-end-nya, front-end-nya. Jadi harus tahu sih sintaksnya, terus gimana mengelola database yang ada di dalamnya gitu sih. Jadi AI nggak menggantikan pekerja IT. Berarti kayak Bernadia ya? Kak Segam. Oh, oke. Oke. Ini jadi galau banget. Oke. Itu galau ya. Tapi kita berpikir ke masa depannya, gimana ke depannya ya? Iya. Nah, menurut kalian nih, kan kalian mahasiswa nih, Ya. mahasiswa. Nah, kalian itu pasti udah ada planning lah, gimana kita mempersiapkan diri kita supaya kita tuh tidak bisa tergantikan oleh AI. Cara mendapati AI di masa depan nanti. Kalau Masnya gimana Mas? Kalau dari saya sih yang pertama pasti kita harus belajar AI-nya lah. Oke, nah. Karena kalau saya sendiri saya kan juga pernah terjun ke dunia animasi ya. Iya. Apalagi sekarang kita lihat animasi itu sudah banyak digantikan dengan AI Oke. receh namanya. Bahkan dari pemerintah sendiri sudah menggunakan AI padahal banyak animator nganggur. Iya, benar. Ya, jadi kita sebagai seorang mahasiswa kita harus mempelajari AI bagaimana. Terus AI juga kan nggak sepenuhnya gimana ya bisa membuat sesuatu lah. Tapi kan sesuatu kan dari kita dulu gitu awalnya. Nah jadi ya kita harus belajar menggunakan AI. Oke, ini memanas ya, pembahasannya menjuruk ke sesuatu hal yang sangat Panas. apa ya? Ngeri banget nih pembahasannya. Oke. Kita mau sedikit masuk lah ke dunia pemerintahan. Aku dengar kemarin tuh kita tuh sebenarnya banyak ya regenerasi anak muda di Indonesia tuh banyak yang menciptakan inovasi-inovasi terbaru mengenai teknologi dan itu pasti ada bagiannya dengan AI. Nah, tapi kenapa pemerintah tuh selalu mengambil SDM dari luar Indonesia? Karena mereka tuh kayak mungkin percaya di mana. Sedangkan kan kita juga sudah terpercaya dengan mengeluarkan inovasi terbaru itu. Mungkin gimana? Oh, menurut aku ya, itu sih emang dari, maaf ya kalau menyalahkan pemerintah, tapi Iya. emang yang dilihat seperti itu. Oke. Emang rata-rata itu kalau di negara kita tuh yang dipilih itu yang punya uang, bukan yang punya otak. Gitu. Oke. Kalau saya beropini ya. Aduh. Maaf ya. Ayo.
Gitu kalau aku sendiri. Jadi kayak banyak banget kayak mahasiswa, siswa-siswa yang sebenarnya tuh punya potensi apa ya, menciptakan sesuatu yang hebat nih buat dunia, anjay. Kayak gak bisa ke ekspor karena itu tadi mereka mungkin terkendala biaya, terkendala bla 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 bla, dan bahkan tuh ada yang ciptaan mereka tuh malah di apa ya, dicap sebagai, tau gak sih, kayak dicuri gitu loh Iya. ciptaan mereka itu. Ya, Itu banyak kan gitu. nambahin sih itu Oke. apa? Bukan yang punya uang juga sih. Bukan yang punya uang. Ada juga itu di Konoha ini tuh yang paling berkuasa tuh ini yang punya relasi. Jadi yang Oke, ada bener. di dalam-dalamnya tuh cuma orang-orang itu aja Orang itu. dalam ya Benar, berarti benar. ya. Iya. Jadi yang ada ilmu tuh nggak akan. Lewat. Oke, aku mau sedikit mengulik mengenai eh, etika etika kita dalam menggunakan AI. Kalian kan pasti paham nih, gimana sih cara menggunakan AI yang baik dan benar, dan gimana cara kita tidak salah tangkap dengan AI gitu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku etika kita ya kita harus sebenarnya benar tadi ya, kalau dibilang AI itu sebagai tools ya, kita etikanya ya jangan digunakan sebagai eh, hal-hal yang jahat, melanggar Iya. gitu. Nah, jadikan itu sebagai tools bantuan untuk kita sih. Oke, menarik jauh. Oke, aku mau tahu nih, kan kalian di jurusan informatika ya, dan kalian pasti udah tahu lah mau menjurus kemana dan pengen bekerja kemana. Menurut kalian pekerjaan apa sih yang masih worth it lah untuk dijalani di dunia IT dengan ada AI ini? Yang menurut kalian worth it? Siapa nih? Siapa nih? Ada yang mau jawab? Gua Gimana? nggak bisa Apa, IT, Jir? nggak bisa IT aja Ya kalau semua Kalau jawab nih. Yang Lu berhubungan semua dengan jawab nih. AI semua. atau kayak sekarang yang Kalau menurut hardware-nya jaringan mungkin atau gimana? Kalau menurut saya sih ini sih yang nggak akan tergantikan ke AI itu yang sulit tergantikan ya. Iya. Kalau setahu saya yang udah terjun tuh yang sulit digantikan AI itu cyber security itu sulit. Oke. Habis itu jaringan yang hardware Iya. itu bakal sulit Oke, digantikan iya, AI. iya. Terus apa lagi ya? Digital AI itu sendiri. Oke. AI itu sendiri nggak mungkin digantikan sama AI. Ada yang mau nambahin? Gimana menurut kalian? Kan masnya juga kayaknya berpengalaman banget di dunia animasi. Nah, Kalau masnya menurut pandangan masnya gimana? Pekerjaan yang kalau oke nih masih worth it di dunia animasi? Kalau sebagai dunia animasi sih, pertama itu paling kita sebagai itu membuat ceritanya. Oh, Karena oke, AI oke. itu kalau membuat cerita itu kebanyakan Iya, iya. dia tidak template, juga tidak Terus punya ngelantur kemana-mana gitu ya, iya. Dia juga tidak punya hati nurani loh. Iya, AI. iya. Mereka tuh ngomong ya asal-asalnya Oke, mereka, iya. dan mereka tuh tidak bisa menciptakan ide baru karena Oke, AI sendiri kan mengambil ide-ide sebelumnya Iya, kan. iya. Ya, makanya dari dunia animator paling yang tidak bisa digantikan itu ya di pembuat ceritanya sendiri. Kalau aku nih boleh. Iya, boleh Kak. Aku nih ya, kayak kan sebagai mahasiswa nih pandang. Kalau aku sih, Iya. aku tuh punya keyakinan kayak gak apa ya, itu sebagai teman sebenarnya ya. Oke. Kayak apa ya, kayak Bestie ya, bestie. alat Oke, kita oke. gitu. Jadi kayak Iya, iya. bergantung diri aja, kayak gimana ya caranya biar aku tuh besok dapet kerjaan nih tapi nggak bisa digantikan kayak Oke. itu kayak mengasah, kayak puter otak lah. Oke. Biar kayak si AI ini nggak jadi ancaman aku, malah jadi teman aku gitu. Ya mempermudah aku dalam bekerja, lebih Benar. efisien juga kerjaanku kan. Benar. kita sebagai genset juga harus pintar-pintar sih. Nah, Kita harus ngasah otak ya. beradaptasi ya. Iya, teman-teman. kita harus beradaptasi. Ngasah Benar, otak, AI. puter Jangan- otak. Kita jangan selalu menyalahkan ya itu kayak Ya, berbahaya di mana kan. AI itu bestie kita. Jangan kayak yang di dalam sana yang boomer itu. AI. Kita harus beda dari generasi sebelumnya. Oke, teman-teman. Mungkin ini last question ya dari aku ya. Mungkin kalian ada nggak kayak apa mungkin kata-kata lah gitu buat teman-teman penonton nih yang nonton video kita nih, podcast kita, yang mungkin mereka tuh bisa ambil maknanya tuh gimana gitu, kesimpulannya gitu. Gimana? Buat AI gitu. Gimana ya kata-kata ya? Gimana? Ya, Ada yang ingin disampaikan ke mereka gitu aja.
cara menanggapi AI gimana, dan menyalahgunakan atau bagaimana? Kalau aku sih cuma mau ngomong jangan takut untuk belajar IT sih. Oke. Kan banyak lah yang bilang kalau belajar IT udah nggak guna. Jadi saranku jangan takut untuk terjun ke dunia IT. Oke. Mungkin dari kakaknya ada yang ingin menambahkan? Mungkin kata-kata buat. Oke, jadi kesimpulannya tuh kita boleh menggunakan AI gitu. Tapi kita tahu batasannya gitu. Dan kita tidak boleh menyalahgunakan AI. Baik kita tuh kayak ngegampangin suatu hal gitu. Apalagi pekerjaan ya kan. Pekerjaan kalau misalnya kita dari kasih job desk A, dan kita harus maksimalnya job desk A. Dan kita harus mengandalkan keterampilan kita, skill kita dan lain-lain gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah mau ngomongin waktunya buat datang ke podcast Yeping Gangs. Oke, next time kita bakal ada ngobrol-ngobrol menarik lagi mengenai dunia IT. Aku juga jujur penasaran banget dan pengen ngulik lagi lah dunia IT itu gimana. Oke, terima kasih teman-teman udah mau datang ke sini. Oke, mungkin pesan dulu. Pesan, oke. Oke, thank you. Thank you. Oke, sekian teman-teman podcast dari Yeping Gangs. Aku Brio. Aku Pamit Al. undur diri. Oke, sorry. Aku Brio. Gimana sih? Aku Al. Aku Tri. Aku Damam. Aku Sarah. Pamit undur diri. Sekian podcast hari ini. Dadah semuanya, see you next video. Dah. Kita kayak bela negara dulu kan. Thumbnail. Tahu Mel. Masih Kayak ini gua- ceritanya ada Ini gimana back gitu sound, sih? back sound. Oh, iya.